Shalom semuanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GMI Mu'en. Saya percaya teman-teman dalam keadaan yang penuh sukacita. Apapun masalahmu, percayalah bahwa sukacita itu datang dari Tuhan. Dan saya percaya sukacita Tuhan berlimpah di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Dan sekarang saatnya kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama bersuka cita. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
buat pengharapan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya! Terpujilah nama Allah. Seperti lagu yang kita nyanyikan, Dia sungguh adalah Allah yang baik dan setia. Mari saat ini Bapak Ibu, kita sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di hidup kami. Apabila kami menghitung berkat demi berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan, kami tidak putus-putusnya bersyukur padamu. Terima kasih untuk Yesus yang telah menebus kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Saat ini Bapa, kami ingin bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan bangsa negara kami. Dari presiden, menteri, dan setiap jajarannya. Tuhan berkati ya Tuhan, dari gubernur sampai wali kota juga, setiap orang yang duduk dalam pemerintahan, bahkan setiap kami bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan punya hati yang taat, punya hati yang mencintai bangsa negara kami, boleh membangun negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan Engkau melawat bangsa kami, Engkau yang mengubahkan bangsa kami ya Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil, setiap hukum yang dilaksanakan, semuanya itu memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 di negara kami. Tuhan, kami rindu bahwa ada pemulihan ya Tuhan bagi bangsa negara kami. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat, khususnya di GMI Mu'en ini ya Tuhan. Selama pandemi ini ya Tuhan, kami beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami rindu ya Tuhan ketika kami boleh bertemu kembali, kami boleh come back stronger, kami boleh kembali dengan lebih kuat lagi ya Tuhan di dalam Engkau. Lebih mengasihi Tuhan lagi, lebih beriman lagi kepada Engkau, lebih berpengharapan lagi kepada Engkau. Tuhan, tolong kami di dalam pertumbuhan iman kami. Setiap hari ya Tuhan, kami masing-masing boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan
untuk kesehatan fisik dari setiap jemaat GMI Mu'en. Mungkin ya Tuhan ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang di dalam proses pemulihan COVID-19. Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan. Melalui makanan, melalui obat-obatan, melalui istirahat yang dijalani, Tuhan pulihkan ya Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Kami berharap kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan bahwa Engkau akan bertindak ya Tuhan pada waktu sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Engkau akan menjawab doa-doa kami lebih daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa waktu dan rencana-Mu adalah yang terbaik. Kami mengamini dan kami mengimani bahwa pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Mari jemaat GMI Mu'en kita sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini sekali lagi. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Yesus buat pengharapan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu, berani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, berani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Ku aman dalam-Mu. percaya ku aman. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tajang Hin An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita nafas hidup dan kita boleh beribadah kepada-Nya pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Dan kami juga ingin memohon Tuhan menerangi akal budi kami, hati kami, pikiran kami. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami tahu ada perbedaan yang besar antara mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mau bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang hina ini memerlukan pertolongan-Mu dan kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah campur tangan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, berkatilah kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, hati yang gembira. Sila tak sing. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, Amsal 17 ayat 22. Saya bacakan dalam bahasa Mandarin. Sila te sing nai se liang yao, yau sang te ling se ku kukan. Saudara-saudari, saya pernah ketika satu hari sedang memasak di belakang. Saya tinggal di lantai 3, itu di belakang itu tempat jemuran, itu ada kelengkeng. Saya ketika sedang masak, terdengar orang batuk sampai begitu keras sekali. Sampai saya terkejut. Ngeri kali batuknya. Langsung saya tutup gas, saya lari ke kamar. Di saat saya sudah di kamar, saya cek Google. Apa kata Pak Google, ini virus COVID bisa melalui udara enggak ya? Bisa berapa jauh jarak orang yang batuk dengan saya waktu memasak? Ketika saya cek, oh paling jauh itu virus 2 meter. Ini udah lebih dari 2 meter. Saya tertawa pada diri saya sendiri. Kok paranoid sekali saya ini. Ketika adik saya datang ke rumah, saya ceritakan. Dia tertawa. Dia katakan, saya juga pernah. Ketika saya belanja di Maju Bersama, ketika antrian mau membayar, di depan saya ada bapak-bapak batuk. Dia buka maskernya, batuk-batuk. Terkejut saya, lari saya cepat. Enggak, saya jadi belanja. Saya enggak jadi bayar karena takut dengan virus itu. Dia bilang saya juga lucu. Akhirnya saya pulang tanpa beli apa-apa. Saudara-saudari, pernah enggak saudara-saudari juga punya pengalaman waktu ke mall belanja pada masa-masa pandemi ini? Pada waktu saudara antri mau membayar belanjaan saudara, tiba-tiba di depan saudara ada orang yang batuk-batuk. Ketika itu saudara jengkel dalam hati. Kenapa ini batuk-batuk? Jangan-jangan ini COVID lagi orangnya. Berkeliaran jalan-jalan di mall lagi. Anda takut pulang ke rumah, langsung Anda mandi, Anda cuci rambut, baju semua direndam dengan sabun, sudah bersih semuanya. Tapi ketika itu Anda rasakan, tenggorokanku kayaknya gatal-gatal ya.
kayaknya ada yang tusuk-tusuk. Wah, jangan-jangan virus tadi orang yang batuk itu masuk ke dalam diri saya. Dan Anda juga merasakan, badan saya kok kayaknya meriang-meriang ya. Kok kayak panas, kok kayak dingin, kok kayak demam begitu. Dan Anda mulai berpikir terus. Pikiran ini nggak bisa berhenti, terus bekerja. Sampai Anda rasakan terus-menerus ketakutan, Anda cemas, Anda gelisah, jantung berdegup begitu keras. Pikiran kerja non-stop, malam nggak bisa tidur, terbayang terus. Saya kena COVID nggak ya? Ini COVID kalau kena ini yang ringan atau yang sedang atau yang berat ya? Mulai Anda memikirkan segala sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Tapi Anda berpikir terus. Anda tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 sampai seminggu, sampai 10 hari. Ternyata tidak apa-apa. Ternyata Anda sehat-sehat saja. Nggak ada positif COVID. Gejalanya nggak ada. Akhirnya Anda juga merasakan dalam diri saya kenapa bisa begitu. Saudara-saudari, dalam ilmu psikologi itu disebut psikosomatis. Apa itu psikosomatis? 2 kata Yunani, yaitu psike, yaitu jiwa atau pikiran. Dan soma itu tubuh atau jiwa atau jasmani ya. Tubuh atau jasmani. Psike itu jiwa dan pikiran. Saudara-saudari, gangguan psikosomatis adalah gangguan psikis dan emosional yang melibatkan pikiran dan tubuh sehingga menyebabkan gangguan fisik. Penderitanya sering merasa sakit di tubuhnya, namun tidak terdeteksi bahwa dia sakit oleh medis karena memang sebenarnya tidak sakit. Gejala psikosomatis itu ada jantung berdebar, itu sesak nafas, lemas, nyeri, ulu hati, nyeri, dan tidak nafsu makan, susah tidur, nyeri di kepala, nyeri seluruh tubuh, demam, pilek, batuk, itu bisa. Itu gejala dari psikosomatik. Dan untuk mencegah penyakit psikosomatis ini bagaimana? Mungkin kita semua tidak ada yang mau sakit. Kita mau tahu, jika saya mengalami psikosomatis, apa yang harus saya lakukan? Saudara, ini semua dimulai dari diri kita sendiri. Yaitu ketika kita menghadapi permasalahan. Untuk bersikap dengan mengubah pola-pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Ya, saya percaya itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Karena saya pernah alami, ya. Saya pernah alami itu tidak mudah. Tapi harus kita lawan. Ketakutan itu harus kita lawan. Karena kita tidak mau kena penyakit psikosomatis ini. Pikiran-pikiran negatif dalam diri saya ini harus saya ubah menjadi pikiran yang positif. Jadi para ahli mengatakan bahwa ada keterkaitan kesehatan kita dengan apa yang kita pikirkan. Bila hati kita cemas, gelisah, takut, ini sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Kalau jiwa kita tenang, hati kita jernih, pikiran kita jernih, positif, maka tubuh kita juga akan
terpengaruh. Kita akan sehat-sehat saja. Kita semua pasti mau sehat-sehat saja. Oleh sebab itu, mari kita punya pikiran yang positif. Mari kita punya pikiran yang jernih. Mari kita atur diri kita. Kita memiliki jiwa yang tenang. Akhir-akhir ini karena pandemi. Karena pandemi ini kita juga sudah sangat berhati-hati. Kita sudah menjaga kesehatan kita. Kita sudah makan 4 sehat 5 sempurna. Kita juga sudah olahraga. Kita makan vitamin. Jemur matahari. Habis pulang kita mandi. Dan airnya taruh Dettol lagi. Supaya sehat membunuh kuman. Tidak lupa kita pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak, kita menghindari kerumunan agar tidak terpapar COVID-19. Itu bagus sekali. Saudara-saudari, tetapi ada hal yang paling penting dari semuanya ini yang kita tidak boleh lupakan. Apa itu? 最重要的，我们不可以忘记的，就是我们的思想，pikiran kita, menjaga jiwa kita, menjaga hati kita. Ini penting sekali. Menjaga pikiran kita, menjaga hati dan jiwa kita. Kalau tidak, apapun yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan baik. Saudara-saudariku, oleh sebab itu, Salomo telah mengatakan hal yang paling penting untuk kesehatan kita. Hari ini yang kita baca nats firman-Nya. Amsal 22 ayat 7. Hal yang paling penting untuk kesehatan pikiran kita, jiwa kita, hati kita, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, Salomo melihat suasana hati seseorang, jiwa seseorang, dengan kesehatannya sangat terkait, sangat berhubungan. Saudara, ada lagu juga, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan yang kita semua mungkin pandai menyanyikannya ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, kita semua pandai menyanyikannya. Ya, hati yang gembira adalah obat. Kita nyanyi dengan penuh semangat. Apakah kita juga sudah menerapkannya dalam hidup kita? Bukan hanya pandai menyanyikannya, tapi kita mau melakukan firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita bisa? Apakah kita sudah melakukannya? Atau kita hanya nyanyi saja tanpa bisa melakukannya? Saudaraku, dalam ilmu kesehatan mengatakan hati yang gembira bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin yang buat sistem kekebalan tubuh meningkat. Dan itu akan dikatakan juga dan sudah dikatakan juga oleh Salomo. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, dengan jelas ayat firman ini mengatakan bahwa kegembiraan yang berasal dari hati sangatlah bermanfaat. Saking bermanfaatnya, bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur. Ini luar biasa. Dalam pasal lain, kita juga bisa melihat Amsal. Kita juga bisa menemukan ayat lainnya mengenai hal ini. Dikatakan hati yang gembira membuat muka
berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara-saudariku, di Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira akan mendatangkan senyum ceria. Mari, saudara-saudariku, jika hatimu gembira saat ini, senyum dengan orang di kiri kananmu. Saudara, wajah kita akan terlihat ceria dan membuat muka kita berseri-seri dan awet muda. Hati yang gembira itu pun bisa mendatangkan kebahagiaan dan meningkatkan harapan hidup. Di samping bermanfaat sebagai obat yang manjur, sebaliknya dikatakan kepedihan hati atau kepahitan hati kita bisa menjadi racun yang berbahaya bagi hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, mari kita mau pilih yang mana? Mau pilih hati yang gembira atau hati yang sedih atau bersungut-sungut? Pasti kita semua mau memilih hati yang gembira. 我们要选择喜乐的心，就是良药。Ya, tekanan hidup memang terkadang berat untuk dihadapi. Berbagai beban akan segera mencoba merampas kegembiraan kita. Murung, depresi, cemas, takut, stres, jika semakin dibiarkan, akan semakin menghilangkan senyuman dari wajah kita. Oleh sebab itu, fokus kepada kekurangan dan tidak melihat kelebihan dan berkat yang ada akan membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudariku, dan bukan itu saja. Jika kita selalu cemas, kita selalu pikiran yang tidak baik, negatif-negatif pikiran kita nggak sakit tapi kita memikirkan kita sakit, dan seterusnya. Ini tidak baik dan bisa membuat kita menjadi sakit benaran. Sampai ada yang bisa sakit apa? Bisa sakit stroke, bisa darah tinggi dan sebagainya, hingga kanker pun bisa menyerang kita dan menamatkan usia kita dalam kurun waktu singkat. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan hati yang gembira. Ya, kita mau suasana hati kita tetap sukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, yang selalu melindungi kita, yang selalu memberkati dan menyertai hidup kita. Saudara, sukacita atau kegembiraan itu bukan bergantung pada kondisi, melainkan merupakan pilihan. Jadi, artinya, apakah kita mau tetap bersukacita atau memilih untuk tenggelam dalam masalah dan depresi itu? Itu semua tergantung daripada pilihan dan keputusan kita. Saya percaya saudara-saudari pasti memilih hati yang gembira. Saudara pasti memilih tak mau stres. Saya tak mau memikirkan yang negatif. Saya mau pikiran yang positif. Saya mau bersukacita karena saya tahu itu adalah obat yang manjur. Sebuah sukacita sejati seharusnya tidak tergantung dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena sukacita sejati sesungguhnya berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan dan bukan
karena keadaan sekitar kita. Oleh sebab itu, Nehemia, seorang nabi Tuhan juga mengatakan di Nehemia 8 ayat 10b, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, dalam Mazmurnya kita bisa membaca, ya, dalam Mazmur pun kita bisa membaca, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, ya, 又要以耶和华为乐，他就将你的心里所求的赐给你. Saudara-saudariku, jika kita melihat kegembiraan dan kesukacitaan sejati yang berasal dari Tuhan, bahkan mampu menurunkan berkat-berkat Tuhan, ya, memenuhi keinginan hati kita. Jika kita membaca firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 4 ini dalam versi Inggrisnya, kita melihat kegembiraan dalam Tuhan itu bukan saja menjawab what our hearts desire, tetapi juga mampu menggerakkan Tuhan untuk mengabulkan kerinduan hati kita, yaitu secret petition of your heart, alias keinginan-keinginan yang bahkan tidak Anda sadari. Meski tekanan hidup begitu berat, dan atau Anda sedang jenuh, atau Anda sedang kehilangan semangat, Anda sedang tak mood, ya, no mood hari ini, sukacita tidak sepatutnya hilang dalam diri Anda, karena sebuah sukacita sejati sesungguhnya berasal dari Tuhan, dan bukan dari situasi yang sedang Anda hadapi saat ini. Saudara-saudariku, semua itu adalah masalah sikap hati kita. Dan pula diingatkan oleh firman Tuhan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena firman Tuhan mengatakan dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Amsal 4 ayat 23, ya, 箴言第4章23节. Mandarin lebih jelas dikatakan, 你要保守你的心胜过保守一切，因为一生的国效是由心发出. Saudara-saudariku, ya, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, dikatakan. Kita harus menjaga hati kita melampaui semuanya, katanya. 胜过保守一切，因为一生的国效是由心发出. Ya, semua terpancar dari hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya bisa tersenyum, ya. Kita bisa tersenyum bahagia, dan kita bisa memberkati orang lain dengan kebahagiaan kita. Buat apa kita harus cemas, takut, depresi, stres, murung, mengeluh, bersungut-sungut, dan sebagainya, ketika kita seharusnya hidup dalam pengharapan dan tidak ada atau tidak akan pernah mengecewakan lewat kasih Tuhan kepada kita yang telah Tuhan curahkan oleh Roh Kudus-Nya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Roma 5 ayat 5.
Paulus juga mengingatkan kita untuk terus bersukacita dalam Tuhan, dalam segala hal. Bahkan dalam himpitan beban sekalipun. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam Filipi 4 ayat 4. Kita melihat Paulus waktu sedang dipenjarakan, dia masih bisa bersukacita. Apalagi kita pada saat ini menghadapi pandemi, menghadapi beban-beban hidup. Tuhan ingatkan kita tetap bersukacita. Jika Anda merasa bahwa kegembiraan Anda mulai dirampas oleh himpitan beban yang Anda hadapi hari ini. Jika itu membuat senyum Anda hilang, becio, susah senyum. Memang senyum yang tulus nggak bisa dipaksa, ya kan? Kalau kita sedang gondok, orang buat lawak, buat lucu, kita nggak bisa senyum. Karena kita sedang nggak bisa dipaksa senyum. Saudara, mari, jika kita merasakan kita nggak bisa senyum, kita merasakan kita begitu kecewa oleh himpitan-himpitan beban di dalam hidup kita, untuk menghentikan semuanya itu, gantikan semua beban-beban hidup kita, permasalahan-permasalahan kita, hal-hal yang membuat kita tidak bisa senyum dengan janji-janji Tuhan, dengan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab untuk kita. Mari kita belajar, karena kita mau keluar dari psikosomatik. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita pada hari ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita miliki hati yang gembira. Kita mau obat yang manjur ini ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pelaku firman-Nya. Kita mau gantikan dengan janji-janji Tuhan dan kembalilah sukacita. Memelihara perasaan negatif tidak akan membawa manfaat apa-apa. Betul. Kalau kita terus memikirkan yang negatif, memikirkan segala sakit penyakit dalam tubuh kita, semua beban-beban kita, itu tidak ada manfaatnya. Malahan lebih bagus kita ganti dengan janji-janji firman di Alkitab. Makanya kita baca firman Tuhan itu. Banyak sekali janji firman Tuhan di Alkitab yang bermanfaat untuk kita. Saudara, mari. Apakah Anda sudah bisa bergembira hari ini? Apakah Anda sudah tersenyum? Sudahkah Anda merasakan kebahagiaan? Karena kebaikan Tuhan nyata atas hidup saudara. Mari, pancarkan kebahagiaan itu kepada sekitar kita dengan senyuman yang berasal dari hati yang bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, sila te sing jiu se liang yao. Ya, sukacita bukan bergantung pada situasi, melainkan pilihan sikap hati kita. Oleh sebab itu, kita ingat firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Kita mau lakukan dalam hidup kita, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tetapi semangat ya yang patah mengeringkan tulang. Ya, mari kita mau hati gembira
membuat muka kita berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita nggak mau. Kita mau hati yang gembira. Mari kita katakan kepada kiri kananmu, kita miliki hati yang gembira ya. Ya, 我们要有喜乐的心。Amin. 我们来同心祷告. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur melalui firman Tuhan pada hari ini mengajak kami memiliki hati yang bersukacita. Karena itu adalah obat yang manjur. Kami mau sungguh-sungguh bisa mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan akan kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu, berkati kami semua anak-anak-Mu yang pada saat ini beribadah kepadamu. Dimanapun kami berada, Tuhan Engkau melihat. Di rumah kami masing-masing kami beribadah dengan seisi keluarga kami. Tuhan berkati kami semua. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan campur tangan menolong kami. Jika pada saat ini kami lemah jasmani, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Pada hari ini, jika kami punya pergumulan, kami punya masalah yang kami tidak tahu jalan keluarnya, kami mohon Tuhan campur tangan, membuka jalan untuk kami. Tuhan, Engkau juga menjawab segala kerinduan hati dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua pasangan-pasangan hidup di dalam gereja kami yang merindukan momongan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengaruniakan kepada mereka anak-anak dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amen. 我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. 平安，上帝祝福。心是良药，喜乐的心是良药，忧伤的灵是孤苦感。喜乐的心是良药，喜乐的心是良药，忧伤的灵是孤苦感。喜乐的心是良药，喜乐的心是良药，忧伤的灵是孤苦感。喜乐的心是良药，喜乐的心是良药，忧伤的灵是孤苦感。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。
喜乐的心是良药，忧伤的灵是苦苦甘。喜乐的心是良药，喜乐的心是良药，忧伤的灵是苦苦甘。喜乐的心是良药，喜乐的心是良药，忧伤的灵是苦苦甘。喜乐的心是良药，喜乐的心是良药，忧伤的灵